Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi dimanapun saudara berada, yang pada saat ini menyaksikan video saya. Kiranya Tuhan beserta dengan saudara sekalian, damai sejahtera dari Bapa di surga kiranya menuntun kehidupan saudara sekalian. Saudara, mari buka Alkitabmu, perhatikan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5 dan juga Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai 38. Saya akan membacakan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5 berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu Matius pasal 22 ayat 34 sampai 38 berbunyi demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Saudara, tema yang akan saya ajak kita renungkan hari ini adalah mengasihi Tuhan secara total. Saudara, apa itu total? Total berarti semuanya, seutuhnya, seluruhnya. Itulah perintah Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi yang bertanya kepadanya tentang perintah mana yang paling utama. Dan kemudian Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-5. Kitab yang ditulis oleh Musa. Kala itu melalui hambanya Musa, Tuhan memerintahkan umatnya untuk mengasihi Tuhan secara total dan mengajarkan hal ini kepada anak-anak mereka. Saudara, mengasihi Tuhan merupakan perintah, bukan anjuran, bukan nasihat, bukan juga usulan atau saran. Kalau sekedar usulan, saran, anjuran, nasihat, itu terserah kita. Tetapi kalau sudah merupakan perintah, maka hal itu tidak boleh dilanggar. Ketika dilanggar, pasti ada konsekuensinya. Saya percaya perintah Tuhan ini tidak mudah untuk kita lakukan, karena kecenderungan kita manusia adalah egois atau mementingkan diri sendiri. Jangankan mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain yang ada di depan kita yang kelihatan saja susah, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, karena setiap kita sudah sering merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan firman-Nya untuk kita, agar kita melalui firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab, kita boleh mengenal Tuhan dan mengasihinya secara totalitas. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan secara totalitas? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan, saudara, secara totalitas? Semua itu adalah untuk kebaikan kita. Perhatikan Ulangan pasal 6 ayat 2 yang di belakang kalimatnya berkata, supaya lanjut umurmu. Lalu di ayat 3, supaya baik keadaanmu. Di ayat 18, supaya baik keadaanmu. Jadi saudara, mengapa kita mengasihi Tuhan? Semua itu adalah untuk kebaikan kita, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus juga telah memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita.
kita adalah orang berdosa yang mestinya binasa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Bapa di surga mengasihi kita. Yesus Kristus mengasihi kita. Dan Roh Kudus menyadarkan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan ada satu kata lagi dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, yaitu kekuatanmu, yang tidak ada di dalam Injil Matius. Matius memakai kata segenap akal budimu. Saudara, 4 istilah: hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu untuk menyatakan totalitas dalam mengasihi Tuhan kita. Dan mari kita perhatikan keempat hal ini, saudara. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Saudara, hati adalah pusat dari hidup kita. Hati menentukan apa yang akan kita lakukan. Kalau hati penuh kebencian, maka yang keluar dari mulut adalah kepahitan. Hati menggerakkan hidup kita. Itu sebabnya kita sering mendengar istilah, kalau punya hati, seberapa jauh pun kita akan pergi. Tetapi kalau tidak punya hati, di depan mata pun kita tidak akan peduli. Hidup hati adalah pusat hidup kita. Kalau orang sakit hati, hidupnya tidak ada bahagia. Kalau kanker hati, akan segera bahaya, mati. Penyakit hati itu mematikan. Karena hati adalah pusat keberadaan kita sebagai manusia, maka hati ini menjadi sangat penting. Itulah sebabnya penulis kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati merupakan pusat dari keberadaan kita. Di dalam hatilah Kristus tinggal dan diam. Dia menjadi pusat dari keberadaan diri kita. Itulah sebabnya saudara, kalau hati kita cinta Tuhan, maka apapun kita berani berikan untuk Tuhan. Kalau hati kita cinta Tuhan, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Kalau kita tidak punya hati, apapun sulit untuk kita lakukan. Kalau tidak punya hati, selalu ada alasan yang kita buat. Tetapi jika kita punya hati yang mencintai dan dikuasai oleh cinta Tuhan, maka tidak ada alasan apapun. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Pusat dari kehidupanmu, keberadaan diri kita sebagai manusia. Yang kedua, saudara, adalah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Di dalam jiwa kita ada perasaan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan perasaan kita. Bukan hanya dengan hati kita, tapi juga dengan perasaan kita yang lahir dari jiwa kita. Itulah sebabnya saudara, orang yang jatuh cinta seringkali kehilangan logika. Mengapa? Karena dikuasai oleh perasaan yang sudah mabuk oleh cinta. Tidak heran saudara kalau orang yang sudah jatuh cinta tidak bisa dinasehatin atau diceramain, apalagi dikhotbahin. Tidak heran jika ada pepatah mengatakan, ketika Anda sedang jatuh cinta, buka mata dan telinga lebar-lebar, dan ketika Anda sudah menikah, tutup mata dan tutup telinga. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya tuli dan buta, tidak peduli dengan dunia sekitar.
dan tidak peduli orang tua mau bilang apa tentang pacarnya. Bagi dia, pacarnya itu adalah segala-galanya. Dan jika kita mencoba menasihati orang yang sedang dimabuk cinta, kita akan dianggap iri padanya, dan lama-lama kita pun akan dianggap musuh olehnya. Begitulah saudara, perasaan cinta itu begitu membutakan. Nah, saudara-saudara, Tuhan firman berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan segenap jiwa kita, perasaan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ketika kita baru percaya kepada Tuhan, perasaan kita berkobar-kobar, saudara. Semangat kita berkobar-kobar. Kita rajin berdoa, kita rajin melayani, kita rajin membaca firman, dan kita rajin untuk pergi ke gereja, dan kita takut sekali berdosa kepada Tuhan. Tetapi dengan berlalunya waktu, besar kemungkinan bahwa perasaan kita pada Tuhan mengalami penurunan kualitas, bahkan luntur oleh berbagai kejadian yang mengecewakan hati kita. Kita tidak lagi seperti pada awal-awal kita percaya padanya. Kita tidak ada lagi passion kepada Tuhan. Tidak ada semangat lagi untuk berdoa, untuk membaca firman-Nya, untuk melayaninya. Dan lama-lama saudara kita bisa menjadi jemaat Efesus yang kehilangan kasih yang mula-mula. Itulah sebabnya saudara kita perlu menjaga kasih kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap keberadaanmu. Dan yang ketiga saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Istilah akal budi bisa berarti pikiran dan pengertian. Kita harus mengasihi Tuhan dengan pikiran dan melalui pengertian kita terhadap kebenaran Tuhan. Apa artinya mengasihi Tuhan dengan pikiran dan pengertian kita? Mengasihi Tuhan dengan pikiran kita artinya sangat sederhana, yaitu pakailah otak kita untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan kuasailah pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang tidak benar. Memakai pikiran kita untuk hal-hal yang benar. Kuasai pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang tidak benar, yang negatif, mencurigai, dan mencari keuntungan pribadi kita sendiri. Mengasihi Tuhan dengan pikiran kita artinya adalah pakailah pikiran, akal budi kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan gereja Tuhan, untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Dan mengasihi Tuhan dengan pengertian kita artinya kita harus belajar dengan tekun, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan menurut pemahaman yang tepat dan benar, sehingga kita bisa mengaplikasikan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam hidup ini kita akan sering diperhadapkan dengan wilayah abu-abu, wilayah yang membutuhkan pengertian dan kedewasaan rohani kita dalam menghadapinya. Nah, jika di dalam situasi abu-abu seperti itu, kita tidak mempunyai kedewasaan berpikir, pemahaman yang benar terhadap firman Tuhan dalam penerapannya, maka kita akan menjadi bingung. Namun saudara, jika kita mengembangkan pengertian kita terhadap firman Tuhan, maka kita tetap akan teguh berdiri sekalipun kita berada di wilayah abu-abu. Itu sebabnya kita perlu bekerja keras mengembangkan pola pikir kita dan pengertian kita terhadap firman Tuhan, agar kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap pikiran kita dan pengertian kita. Yang keempat adalah mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan atau tenaga kita. Kata kekuatan bisa berarti kemampuan atau kuat. Kekuatan di sini bukan hanya bicara tentang tenaga kita secara fisik, tapi juga kekuatan di bagian lainnya dalam diri kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap tenaga kita dan memakai tenaga kita untuk bekerja
bagi pekerjaan Tuhan. Selagi kita masih muda dan sehat, punya tenaga dan punya kesehatan, maka kita perlu memakai semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena ketika usia kita bertambah tua, kekuatan fisik dan kegesitan kita mulai melemah dan menurun. Hal-hal yang membutuhkan tenaga kita akan terbatas kita lakukan. Kita tidak sekuat waktu kita masih muda. Tetapi jangan kita lupakan bahwa kekuatan juga bisa berarti kemampuan. Kemampuan bisa meliputi kemampuan berpikir, kemampuan finansial, kemampuan dalam arti jangkauan koneksi dan relasi, dan kemampuan-kemampuan kita yang lainnya. Kita bisa memakai semua kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin kita sudah tidak punya banyak tenaga secara fisik, tapi kita tentu punya kemampuan lainnya. Mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan, tetapi kita punya kemampuan lainnya yang bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Karena itu, pakailah tenaga kita, kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan secara totalitas. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan secara total. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar lagi firman-Mu tentang mengasihi Tuhan secara total. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi-Mu secara total di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka saat ini berada. Tuhan menuntun, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.